Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya teliti dengan judul penerapan teknik self-instruction untuk mengurangi potensi perilaku maladaptif pada mahasantri Pondok Pesantren Ibnu Katsir 2 Jember. Ditulis oleh Husna Ufairah Mersiani dengan NIM 221B10055, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Argopuro Jember. Kita tidak akan meneliti sebuah atau suatu perkara jika itu tidak ada masalah. Karena dengan masalah itu akhirnya kita melakukan penelitian. Di sini saya menemukan sebuah masalah di mana perilaku maladaptif merupakan kebalikan dari perilaku adaptif, yaitu perilaku anak yang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya secara wajar dan tidak mampu beradaptasi sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Biasanya perilaku maladaptif disebabkan oleh faktor kontrol diri yang lemah, faktor keluarga, dan faktor lingkungan atau teman sebaya yang tidak baik atau tidak mendukung dalam penyesuaian terhadap lingkungan, sehingga mampu mengakibatkan konflik, pertengkaran, tindak kekerasan, dan perilaku antisosial lainnya terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kita solusi. Jika ada masalah, pasti di situ selalu temukan solusinya. Di mana berdasarkan fenomena tersebut perlu teknik yang tepat untuk mengatasi atau mengurangi dampak perilaku maladaptif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulnya perilaku maladaptif. Salah satunya adalah dengan mengganti pikiran negatif dengan positif. Menurut Meichenbaum, teknik interaksi diri adalah cara untuk individu mengajarkan pada diri mereka sendiri cara menangani secara efektif terhadap situasi yang sulit bagi diri individu tersebut. Teknik self-interaction merupakan teknik instruksi diri yang dapat merubah pikiran irasional menjadi lebih rasional melalui instruksi diri. Self-interaction juga bertujuan untuk membantu konseli terhadap apa yang konseli katakan kepada dirinya dan menggantikan pernyataan diri yang lebih adaptif atau positif. Jadi guna dari self-interaction itu kita memberikan arahan-arahan atau kita mengganti kata-kata negatif itu dengan positif sehingga konseli yang kita hadapi itu mampu berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, berpikir dengan lebih hati-hati, dan lebih sadar atas apa yang telah ia lakukan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Ya, ini di skripsi ini terdapat rumusan masalah berupa seberapa besar tingkat perbedaan perilaku adaptif sebelum dan sesudah penerapan teknik self-interaction pada mahasantri Ibnu Katsir 2 Jember. Ini adalah hipotesis. Yang pertama ini 0, tidak adanya pengaruh teknik self-interaction terhadap perilaku maladaptif mahasiswa tingkat akhir di Ibnu Katsir 2 Jember. Sedangkan yang B, yakni HA adalah adanya pengaruh teknik self-interaction terhadap perilaku maladaptif mahasiswa tingkat akhir di Ibnu Katsir 2 Jember. Lanjut di kajian pustaka. Di skripsi ini dijelaskan kajian pustaka itu terdapat 2 poin, yakni dari teknik self-interaction dan perilaku maladaptif, di mana teknik self-interaction menjelaskan dengan pengertian self-interaction sendiri juga metode atau cara self-interaction. Kemudian yang poin kedua membahas tentang perilaku maladaptif itu di sana dijelaskan bahwa ada poin-poin yang berisi tentang pengertian perilaku maladaptif sendiri, pandangan teoritis tentang perilaku maladaptif, bentuk-bentuk perilaku maladaptif, aspek-aspek perkembangan perilaku dan pribadi, juga faktor-faktor penyebab perilaku maladaptif. Kita lanjut ke kerangka berpikir. Di mana masalah yang kita teliti ini mengenai tentang perilaku maladaptif. Yang kurang lebih bisa dibagi menjadi 3 poin, ini mereka yang suka berpikir negatif, suka melanggar, dan juga susah diatur. Dengan adanya kita layan bimbingan konseling behavior dengan teknik self-interaction, kita mengharapkan hasil yang baik berupa perilaku adaptif atau bisa berpikir dengan positif, disiplin dan taat dan patuh pada aturan. Lanjut ke populasi dan sampel, di
mana populasi penelitian ini, ya ini semua mahasiswa angkatan 2019, 2018, 2019 yang berada di Ibnu Katsir dengan jumlah 27 mahasiswa, dan kita ambil sampelnya itu dari semua mahasiswa angkatan 2018 yang berada di Ibnu Katsir dengan jumlah 7 mahasiswa. Teknik pengumpulan data. Di sini ada 3. Jadi yang pertama wawancara. Wawancara di sini ini pertemuan 2 orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui ide-ide dan tanya jawab dalam sebuah topik permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua ada angket dan atau kuesioner yang berbentuk skala Likert yang mengumpulkan data tentang perilaku maladaptif yang dialami oleh mahasantri. Kemudian yang ketiga yakni observasi, cara pengumpulan data dengan menggunakan indera, terutama indera penglihatan dan indera pendengaran. Kita lanjut ke analisis data. Di sini ada 3. Yang pertama nih, statistik parametris ialah digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Kemudian yang kedua ada statistik non parametrik, tidak menguji parametrik populasi tetapi menguji distribusi. Kemudian yang ketiga yakni dari SPSS versi 22 dalam penelitian perilaku maladaptif mahasantri peneliti menggunakan SPSS versi 22 guna untuk menganalisis hasil angket dari mahasantri. Kita berakhir di kesimpulan yakni bahwa dari penelitian yang kita teliti, bahwa di sini kami menemukan bahwa hasil dari penelitian layanan counseling behavior dengan teknik self interaction untuk mengurangi perilaku maladaptif pada masa dari Ibnu Katsir 2 tahun pelajaran 2018-2019 efektif dan mengalami peningkatan dalam perilaku adaptif. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan, bisa menjadi ilmu yang berkah, dan bisa menjadikan kita untuk senantiasa menjadi yang lebih baik tiap waktunya. Baik, mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.